warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Semoga tetap semangat ya sampai pelajaran nanti selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Nah, boleh ketua kelasnya dia memimpin doanya dulu ya. Boleh Bu, teman-teman, sebelum mulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Nah, sebelum itu, sekarang kita mau absen dulu. Nah, Ibu punya satu permainan, sedikit permainan. Nanti kalau pas absen, kalian itu Ibu panggil ya. Contohnya, Ria, nanti gimana kabarnya? Semangat gitu ya. Atau Maula, gimana kabarnya? Berarti ngantuk gitu ya. Atau ya lagi sedih gitu ya. Oke, kita mulai. Pertama Ibu panggil Ria hadir. Bagaimana kabarnya? Semangat! Oke, bagus sekali. Dina bagaimana kabarnya? Aduh, ngantuk ya. Kalau Maula gimana Maula? Capek Bu. Terakhir Siva gimana kabarnya? Bagus sekali. Nah, untuk teman-teman yang masih ngantuk mungkin bisa semangat dulu ya kita belajarnya. Sekarang kita itu mau belajar tentang peranan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, Ibu di sini mau nanya, tadi waktu kalian berangkat ke sekolah itu kalian melihat tumbuhan dan hewan yang beragam nggak di sekitar kalian? Bagus. Nah, apakah ada yang melihat berbagai jenis tumbuhan atau hewan yang lewat di depan kalian itu? Lihat Ibu. Lihat Ibu. Oh, lihat, bagus sekali. Nah, Ibu mau coba kalian bayangkan bagaimana jika ternyata di dunia ini adanya cuma satu tumbuhan sama satu hewan doang. Kira-kira kehidupan kita bakal jadi kayak gimana ya? Sepi Bu. Gak beragam, Bu. Bagus sekali jawabannya. Lalu coba lagi kita bayangkan, apakah kehidupan manusia ini bisa berjalan dengan semestinya kalau cuma tumbuhan dan hewan itu cuma ada satu? Tidak. Berarti tidak berjalan ya? Karena apa? Karena kira-kira? Makhluk hidup saling membutuhkan Ibu. Bagus sekali jawabannya. Nah, selanjutnya itu Ibu akan membuat kalian berpikir lebih jauh nih. Jika keanekaragaman hayati itu sangat penting, kira-kira cara pelestariannya tuh kayak gimana ya kalau menurut kalian tuh? Dirawat. Betul. Ya, Tidak berusaha. betul. Nah, maka dari itu kan belum dijelasin dengan rinci ya. Nah, Ibu bakal lebih jelasin lagi, lebih mendalam lagi apa sih peranan dan pelestarian keanekaragaman hayati di muka bumi ini ya. Nah, Ibu berharap kalian bisa menyimak dengan benar dan menulis hal-hal penting yang mendasari peranan dan pelestarian keanekaragaman hayati tersebut ya. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan peranan dan pelestarian keanekaragaman hayati tersebut. Nah, di sini keanekaragaman hayati itu ada 3 jenis, di mana ada keberagaman gen, keberagaman spesies, dan keberagaman ekosistem. Nah, lalu selanjutnya itu peranan keanekaragaman hayati itu ada 4 diantaranya, yaitu sebagai sumber pangan, sumber obat-obatan, sumber ekonomi, dan juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, untuk yang selanjutnya itu, nah di keanekaragaman hayati itu tentunya ada juga ancaman, di mana yang pertama itu adanya deforestasi, lalu yang kedua itu adanya pencemaran lingkungan, yang ketiga itu ada pemburuan liar, dan yang keempat itu adanya perubahan iklim. Yang selanjutnya itu, nah di sini ada upaya pelestarian, di mana dia terbagi jadi 2. Yang pertama itu in situ. Nah, pelestarian in situ itu berarti dia di habitat aslinya ya teman-teman. Nah, kalau ex situ berarti kita harus membuat habitat lain seperti dipindahkan ke tempat yang mirip habitatnya gitu ya. Nah, yang selanjutnya
tidak membuang sampah sembarangan. Lalu kita juga harus sering-sering menanam pohon, bukan merusak ya teman-teman. Lalu juga kita mengurangi sampah plastik. Siapa di sini yang masih pakai sampah plastik? Ayo, masih ada nggak? Oke, dikurangi ya. Lalu yang terakhir itu kita juga harus sering-sering ikut kegiatan lingkungan seperti gotong royong. Biasanya kan sering ada ya di perumahan-perumahan gitu. Nah, oke. Nah, di sini terakhir kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini dapat diakhirkan kalau keanekaragaman hayati itu memiliki peran penting bagi kehidupan. Namun, mereka juga menghadapi berbagai macam ancaman seperti yang sudah disebutkan tadi. Nah, oleh karena itu, manusia sangat berperan penting untuk menjaga kelestarian lingkungan agar tetap terjaga di masa depan. Nah, oke, selanjutnya mungkin di sini ibu bakal memulai observasi langsung ya teman-teman. Di sini ibu membawa beberapa spesimen nih. Ada yang tahu nggak ini apa nih? Lidah buaya, betul. Ini mungkin kecil ya. Apa ini tahu nggak? Kunyit, betul. Nah, di sini ibu juga membawa gambar. Gambar apa ini? Ikan. Lalu ada satu lagi ini. Jamur. Nah, spesimen ini tuh memiliki peran penting untuk keanekaragaman hayati di muka bumi ini. Nah, di sini ibu bakal kasih aturannya di mana anak-anak semua ini bakal mengamati secara langsung. Ini kayak ikan. Ikan ternyata siripnya kayak gini ya, gitu. Ternyata dia punya mata yang gede ya. Lalu ada jamur ternyata kayak gini. Dan untuk lidah buaya maupun kunyit kalian bisa amati langsung teksturnya kayak gimana gitu ya. Nah, di sini kalian ibu udah bagikan ke dalam 2 kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan mengamati bagaimana spesimen tersebut mempengaruhi lingkungan keanekaragaman hayati tersebut. Nah, boleh ibu bagi dulu ya. Ini kelompok 1 ya. Boleh gabung ke kelompoknya dulu deh. Baik. Nah, di sini rulesnya kalian bersama kelompoknya melakukan diskusi ya. Diskusi mengenai ancaman apa yang terdapat dari spesimen tersebut. Lalu peranan spesimen itu apa ya untuk kehidupan di dunia ini gitu. Nanti setelahnya ibu bakal memberikan tugas untuk kalian di mana kalian itu harus menjelaskan salah satu dari spesimen tersebut tuh lebih baik diletakkan di upaya pelestarian in situ atau upaya pelestarian ex situ. Oke? Baik. Ibu kasih waktu dari sekarang. Dan jangan lupa ya teman-teman. Oh iya, LKPD-nya ibu kalian bisa tulis di sini ya teman-teman. Ya. Kalian bisa amati teksturnya bagaimana, bentuknya gimana, peranannya dalam kehidupan manusia itu untuk apa gitu ya teman-teman. Nah, ya boleh. Kalau misalkan buat spesimennya ini dikerjainnya di yang tabel ini ya? Betul sekali. Jadi kalian peranan spesimennya di tabel yang sudah ikut buatkan di LKPD ya. Makasih Bu. Baik. Jika ada pertanyaan lagi boleh langsung tunjuk tangan aja ya.
Boleh? Coba gimana? Boleh, iya. Baik teman-teman, mungkin waktu kalian sudah habis ya. Nah, akan ibu kasih lagi sedikit waktu untuk kalian berdiskusi mengenai pilih salah satu jenis dari spesimen yang ibu berikan. Lalu kalian diskusikan spesimen tersebut lebih baik diletakkan di in situ atau lebih baik diletakkan di ex situ, gitu ya teman-teman. Oke, dimulai dari sekarang. Udah nyampe mana? Oke. Ya, waktu kalian tinggal 2 menit lagi aja ya teman-teman. Jawab dengan sebisa kalian dan dengan sebenar-benarnya ya. Kalian bisa amati dulu bagaimana spesimen tersebut. Apakah dia punya tekstur yang licin atau dia punya tekstur yang kasar.
boleh nanti satu kelompok maju, nanti yang satu lagi melakukan tanya jawab atau bertanya kenapa hal itu bisa terjadi ya. Oke, mungkin bisa dimulai dari kelompok satunya dulu. Siapa kelompok satu? Oke, boleh maju ke depan dan jelaskan hasil diskusi kalian tadi. Ya, bacain aja sampai. Ya, langsung ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nurul Maula dan juga Juga Krisya. Jadi kita mau menyampaikan hasil diskusi kami. Di sini buat tabel pengamatan spesimennya ada lidah buaya yang ciri khasnya itu menyimpan air. Terus peranannya itu untuk kecampur kita. Ini lidah buaya. Selanjutnya ada kunyit. Ciri khasnya itu rimpang dan peranannya itu untuk bumbu masakan dan juga bisa jadi obat herbal. Selanjutnya ada jamur, di mana dia ciri khasnya itu bertudung atau mikoriza. Terus peranannya itu sebagai dekomposer juga bisa sebagai bahan makanan. Selanjutnya ada ikan, dia itu ciri khasnya bersisik, peranannya itu juga sebagai bahan makanan dan juga sebagai ya bisa juga tanaman hias. Ikan hias, mohon maaf ya teman-teman. Selanjutnya di sini buat analisisnya kita pilih lidah buaya. Boleh? Kenapa kita pilih lidah buaya? Karena dia tuh pengamatannya kita ex situ. Kenapa ex situ? Karena dia tuh punya karakteristiknya itu sekulen atau menyimpan air yang sangat kuat dan juga dia tuh gampang buat beradaptasi di berbagai lingkungan. Oke, buat kesimpulannya dari pembelajaran kita kali ini itu sebagai siswa tentunya kita harus menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dengan cara tidak merusak lingkungan, terus juga tidak membuang sampah sembarangan, ikut menanam dan merawat tanaman, serta menjaga dan melindungi makhluk hidup di sekitar kita agar tetap lestari. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok yang maju. Nah, dari presentasi teman kalian ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada tuh. Boleh. Siapa namanya? Siva. Boleh. Siva boleh bertanya. Jadi sebelumnya terima kasih. Saya ingin bertanya ke kelompok 1. Kan tadi teman-teman bilang kalau misalkan aloe vera ini tuh di in situ. Ex situ ya, ex situ. Maaf. Nah, menurut teman-teman kenapa kalian milih kalau aloe vera itu tuh ex situ? Tapi apa kalian nggak kasihan kalau spesimennya itu jadi stres gara-gara dilihatin orang atau tempat tanamannya itu kesempitan gitu atau kurang lahan seperti itu? Terima kasih. Oke. Pertanyaan yang sangat bagus. Kelompok 1 udah bisa menjawab? Sebentar, izinkan kita untuk berdiskusi. Kami izin menjawab ya teman-teman dari kelompok 2. Di sini tuh untuk kenapa kita memilih aloe vera ini di ex situ itu karena biasanya itu penangkaran di tanaman ini tuh yang bagus itu dibuat semirip mungkin. Jadi walaupun kita di ex situ itu tuh dibuat secara semirip mungkin dengan habitat aslinya. Jadi si tanaman tersebut ini nggak akan stres kayak gitu. Terima kasih satu. Baik. Mungkin jawabannya sudah terjawab ya sama kelompok 1. Nah, selanjutnya boleh duduk dulu. Saya mau. Tepuk tangan kelompok 1 ya. Oke, sekarang boleh kelompok 2 maju kita presentasi.
kami diskusikan. Ya, jadi di sini ada 4 spesimen. Yang pertama ini ada lidah buaya, dia ciri khasnya warna hijau, terus berduri. Untuk peranannya itu bisa dijadikan tanaman obat dan juga tanaman buat kecantikan. Terus yang kedua ini ada kunyit, dia ciri khasnya warna kuning, rimpang, dan memiliki aroma yang wangi. Peranannya itu bisa dijadikan tanaman obat atau bumbu masakan dapur. Nah, untuk jamur ini dia tumbuhan yang heterotrof, artinya dia tidak bisa membuat makanannya sendiri dan tidak berklorofil. Peranannya itu sebagai dekomposer atau pengurai di ekosistem. Nah, yang terakhir ini ada ikan. Ciri khasnya itu bersisik dan hidupnya di air. Untuk peranannya itu sebagai komponen atau pelengkap ekosistem perairan. Nah, kemudian untuk salah satu spesimen yang kami pilih adalah jamur. Nah, menurut kelompok kami, jamur ini jenis yang tidak bisa hidup di luar habitatnya gitu. Jadi harus di in situ ya, di tempat aslinya. Oke. Sudah selesai? Sudah. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik. Nah, dari presentasi kelompok 2 ada yang mau mengajukan pertanyaan? Boleh sebutkan namanya ya. Oke, sebelumnya terima kasih kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dina. Izin bertanya, tadi kan kalian dari institut ya. Nah, gimana kalau misalnya tiba-tiba di sana tuh dibangun perumahan atau dibangun jalan tol gitu, apakah hewan atau tumbuhan tersebut tuh masih bisa hidup di sana atau dipindahkan atau bagaimana? Terima kasih. Langsung jawab. Izin langsung jawab ya, kelompok 1. Jadi menurut kami gitu ya, karena jamur ini kan harus di in situ ya, di dalam habitat aslinya gitu. Jadi kayak kalau misalkan ada pergeseran atau ya penderekan wilayah, pemekaran wilayah, itu tuh biasanya kita kayak suatu wilayah itu, si tempat itu tuh kayak negosiasi untuk wilayah konservasi, atau kalau memang terpaksa banget berarti otomatis harus pindah gitu ke wilayah lain yang memang memungkinkan, kayak misalkan ke wilayah X itu yang memang habitatnya itu bisa memadai si jamur ini untuk tetap hidup seperti itu. Apa terjawab, Dina? Terjawab, Ibu. Oke. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 boleh silakan duduk. Terima kasih. Iya. Nah, teman-teman, gimana nih abis presentasi udah mulai terbuka belum kalian tentang peranan dan pelestarian keanekaragaman hayati itu? Sudah, Ibu. Oke, bagus sekali ya. Presentasinya juga sangat jelas dan sangat bagus ya. Jadi kita tahu nih kenapa harus di in situ, kenapa harus di ex situ gitu ya. Nah, selanjutnya nih anak-anak, ibu mau kalian memberikan argumen bagaimana apa yang kalian pelajari tadi dan apa tindakan kalian selanjutnya untuk menjaga pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungan kita semua. Boleh ada yang mau jawab? Tunjuk tangan. Saya, Bu. Boleh. Hal yang saya dapat pelajari hari ini ternyata pelestarian itu dibagi menjadi 2 ya, Bu, ada in situ dan ex situ. Kemudian upaya yang dapat kami jalankan atau lakukan itu, 1, tidak merusak habitat asli dan tetap melakukan pelestarian untuk menjaga habitatnya gitu, Ibu. Oke, baik, bagus sekali. Ada lagi yang mau ngasih argumennya atau pendapatnya? Apa yang kalian pelajari? Mungkin sedikit lagi tambahan? Ada? Boleh. Oke. Kita setelah saya terutama ketika belajar yang tadi sudah dijelaskan juga, jadi kayak lebih sadar aja sih Bu, kayak kita harus menjaga lingkungan kita karena lingkungan itu akan kembali lagi kepada kita sebagai manusia. Karena kan manusia, tumbuhan dan juga hewan itu kan saling berkegantungan, jadinya kita harus menjaga
hal-hal apa yang ada di sekitar kita. Betul sekali. Berarti mungkin Ibu kasih kesimpulan dikit ya. Nah, keanekaragaman hayati itu sangat penting untuk kehidupan manusia, di mana manusia itu memiliki ketergantungan lebih dari kayak tumbuhan. Manusia sangat butuh kan tumbuhan. Kalau nggak ada tumbuhan, manusia nggak bisa makan sayur. Lalu hewan juga, hewan sangat dibutuhkan juga, apalagi hewan yang kaya nutrisi gitu ya. Nah, manusia itu sangat memerlukan nutrisi dari hewan seperti ikan atau ayam atau yang lainnya gitu ya. Nah, seperti lalu upaya pelestariannya tadi yang sudah kalian diskusikan tadi, diletakkan di in situ atau diletakkan di ex situ. Nah, tumbuhan itu memang memiliki suatu kondisi di mana dia tuh bisa dipindah-pindahkan atau malah dia tidak bisa dipindahkan sama sekali. Tetapi walaupun seperti itu, kita sebagai manusia itu harus selalu menjaga. Kayak tadi jamur kalau nggak salah ya, jamur itu harus in situ katanya karena dia tuh susah beradaptasi sama lingkungan lain. Jadi kita walaupun ceritanya tempatnya ada di pohonan gitu, tapi pepohonan itu kayak jelek deh kalau ada jamur gitu. Kita nggak boleh merusaknya teman-teman, karena kalau kita merusaknya atau mencabutnya, itu jamur tidak akan bisa tumbuh lagi karena dia nggak bisa beradaptasi lagi di tempat lain. Nah, kalaupun ada kayak konstruksi yang tadi seperti dibilang, nah kita bisa mengupayakannya dengan ex situ, tetapi kita harus benar-benar meletakkannya di tempat yang seperti pemukimannya gitu. Harus benar-benar seperti wilayah aslinya di situ. Oke. Lalu yang ex situ tadi seperti aloe vera atau lidah buaya. Nah, lidah buaya itu tadi ada yang milihnya ex situ di penangkaran gitu ya. Nah, jadi berarti aloe vera itu memiliki adaptasi yang bagus gitu ya. Dia kalau dipindahkan dari habitat aslinya ke habitat ex situ gitu, di luar habitat aslinya, dia tetap bisa beradaptasi gitu ya. Dia tetap hidup begitu. Walaupun tapi tetap juga harus habitat di luarnya itu harus mirip dengan habitat aslinya. Jangan sampai diletakkan di yang benar-benar tidak bisa untuk aloe vera itu mendapatkan nutrisi juga gitu kan. Ya sama aja dia juga mati ujung-ujungnya gitu kan. Lalu pentingnya keanekaragaman hayati ini juga kita sebagai manusia memiliki peran penting atau tanggung jawab yang penting untuk menjaga kebersihannya, menjaga tumbuhan tersebut agar tetap berkembang gitu ya, dan menjaga sumber daya alam itu secara bijaksana, enggak dengan merusaknya. Lalu upaya yang selanjutnya itu kita juga bisa tidak membuang sampah sembarangan. Itu kalau buang sampah sembarangan kan juga kayak rumput-rumput jadi merasa terganggu gitu ya. Lalu ada juga yang menjaga kebersihan lingkungan. Bukan hanya keanekaragaman hayati yang terganggu. Kalau kebersihannya itu kita juga sebagai manusia yang melihat kotoran-kotoran di jalanan itu kan terganggu juga ya. Apalagi kotoran yang mengeluarkan aroma yang tidak sedap itu. Jadi kita sebagai manusia juga, aduh ini bau banget, aduh ini kotor banget gitu ya. Lalu pertemuan ini Ibu akhiri. Semoga anak-anak semua bisa mengerti bagaimana pembelajaran hari ini ya. Nah, Ibu akhiri dengan berdoa. Berdoa selesai. Berdoa dimulai. Oke. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.